Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Berbahagialah orang yang berbelas kasihan. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-7. Terjemahan langsungnya berkata, Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Injil Matius yang mewahyukan Injil Kerajaan Sorga dalam pasal 5-7 memberitahukan tentang konstitusi Kerajaan Sorga. Di dalamnya, umat kerajaan dapat melihat kehidupan rohani dan prinsip-prinsip sorgawi dalam Kerajaan Sorga. Matius pasal 5 ayat 3-12 memberitahukan 9 berkat berbahagia atas apa adanya keadaan batinnya umat kerajaan sorga. Berkat sifat dasar yang kelima umat kerajaan sorga adalah berbahagialah orang yang berbelas kasihan. Apakah artinya berbelas kasihan? Bersikap adil benar berarti memberikan kepada seseorang apa yang sepatutnya diterimanya. Sedangkan berbelas kasihan adalah memberi seseorang apa yang tidak sepatutnya ia dapatkan. Demi kerajaan sorga, kita bukan hanya perlu bersikap adil benar, melainkan juga berbelas kasihan. Memiliki keadil benaran berarti kita menanggulangi diri sendiri dengan serius dan ketat. Tidak memberikan celah apapun kepada diri sendiri. Tetapi kepada orang lain kita harus berbelas kasihan. Jika kita benar-benar serius dan ketat terhadap diri sendiri, kita akan mengetahui bagaimana berbelas kasihan terhadap orang lain. Jika seseorang bangun kesiangan setiap pagi, maka ia akan berbelas kasihan terhadap orang lain yang bangun siang hari. Ini bukan belas kasihan yang benar. Ini mutlak keliru. Tidak seorang pun yang kendor mengetahui bagaimana cara berbelas kasihan kepada orang lain. Semua orang yang membenarkan diri sendiri selalu menghakimi orang lain dan tidak mau membiarkan orang lain lewat. Allah kita terhadap dirinya sendiri adil benar. Tetapi jika dia memperlakukan kita sepenuhnya adil benar, kita akan binasa. Sebagai orang berdosa yang telah jatuh, kita sungguh-sungguh memerlukan belas kasihan Allah. Karena itu kita juga harus belajar bersikap adil benar terhadap diri sendiri dan berbelas kasihan terhadap orang lain, sama seperti Allah kita. Sebagai pimpinan, baik itu dalam gereja, perusahaan, dan rumah tangga, kita merasakan betapa sulitnya untuk bertindak serius dan ketat terhadap diri sendiri, dan di saat yang sama berbelas kasihan terhadap orang lain. Kadang-kadang kita memperingatkan orang lain yang ceroboh dalam mengerjakan tugasnya dengan berkata, ini merupakan peringatan yang pertama. Setelah peringatan ketiga, Anda harus pindah dari sini. Ingatlah perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 18 ayat 21 dan 22. Berapa kali kita harus mengampuni saudara kita? Jika orang tersebut tidak dengan serius mengerjakan tugasnya, setelah berkali-kali kita peringatkan, kita tetap harus berbelas kasihan terhadapnya. Dalam perjalanan mengejar kemajuan rohani kita akan menemukan bahwa manusia alamiah kita itu lemah, mudah sekali gagal. Jika kita tidak menyadari keadaan manusia kita yang kasihan ini, kita tidak akan pernah berbelas kasihan kepada orang lain. Kita tidak akan berbelas kasihan kepada mereka. Malahan kita akan menghakimi mereka saat mereka gagal dan jatuh. Alasan mengapa kita menghakimi mereka ialah karena kita tidak mengenal diri kita sendiri.
Jika kita selalu sukses dalam mengejar kekudusan, dalam menuntut kesempurnaan, kita tidak akan pernah bersimpati kepada orang lain ketika mereka gagal. Kita akan selalu menyalahkan mereka. Kita akan selalu menghakimi mereka. Tetapi, saudara-saudara, jika kita mengetahui betapa lemahnya dan betapa banyaknya kesalahan yang telah kita lakukan, kita akan berbelas kasihan kepada orang lain. Jika kita mengenal diri sendiri, maka ketika orang lain gagal, kita akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, belas kasihanilah aku dan saudaraku. Kami semua ini adalah bejana yang lemah dan gagal. Kami tidak dapat memenuhi tuntutan-tuntutan-Mu. Tuhan, meskipun saudaraku telah menyakiti hatiku, aku akan tetap berbelas kasihan terhadapnya. Pahala kelima bagi umat kerajaan surga yang berbelas kasihan ialah mereka akan beroleh belas kasihan di depan tahta penghakiman Kristus. Menerima belas kasihan adalah menerima apa yang tidak sepatutnya kita dapatkan. Jika kita berbelas kasihan kepada orang lain, Tuhan akan membelas kasihani kita, terutama di tahta penghakimannya. Paulus dalam surat 2 Korintus 5 ayat 10 berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jika hari ini kita menghakimi saudara kita tanpa belas kasihan, kita tidak akan beroleh belas kasihan di depan tahta penghakiman Kristus. Saudara-saudara, karena kita menghakimi orang lain tanpa belas kasihan, Kristus pun akan menghakimi kita dengan tanpa belas kasihan. Yakobus pasal 2 ayat 13 berkata, sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Ini adalah suatu hal yang sangat serius. Jadi, umat kerajaan surga bersikap adil benar, serius dan ketat dalam memperlakukan diri sendiri, tetapi sangat berbelas kasihan dalam memperlakukan orang lain. Mohon Tuhan memberkati firman-Nya dan merahmati kita, agar kita dapat menjadi umat kerajaan surga yang berbelas kasihan kepada orang lain, sehingga pada tahta penghakiman Kristus kita beroleh belas kasihan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Raja Kerajaan Surga yang adil benar dan penuh belas kasihan. Muridkan kami Tuhan, supaya kami mengenal diri kami sendiri yang lemah dan gagal, supaya kami dapat menempuh hidup yang adil benar dalam memperlakukan diri kami sendiri, dan penuh dengan belas kasihan dalam memperlakukan orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kita sekalian. Amin.